Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidullah. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Saya di sini akan memberikan tutorial PPM dengan modul 1. Di sini saya dari shift 1. Untuk tugas PPM sendiri ini ada catatannya, yaitu cukup menjelaskan nomor 2 dan nomor 4. Dan nah, untuk nomor 1 ini saya akan review sedikit saja. Eee, untuk soal seperti ini, eee, meng diselesaikan menggunakan IMR. Untuk yang nomor 2, nah di sini yang akan dibahas. PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat. Untuk memastikan prosesnya harus sesuai dengan GMP atau Good Manufacturing Practice dan berada kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kolomnya ini 7 itu menandakan itu diambilnya selama 7 hari atau 1 minggu dan batch-nya ini 15. Di sini untuk soal, pertanyaannya itu adalah, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk, pusat proses center line dan buatkan peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 2. Di sini akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Nah, untuk mengaktifkan untuk awal itu kita, diperlukan itu install package, itu yaitu readXL ini untuk membaca Excel. Oh iya, sebelumnya untuk melakukan running di RStudio, kita harus membuat Excel terlebih dahulu. Setelah membuat Excel, itu kita masukkan ke folder, di folder yang khusus itu untuk, dimasukkan juga, R project-nya yang ini. Terus kemudian itu kita install, readXL-nya ini dan install QCC ini untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistiknya. Kita aktifkan terlebih dahulu, kita run. Setelah itu kita aktifkan library-nya. Di sini sedang running. Untuk nomor 2 sendiri, yaitu, eee, untuk soal 2 itu kita, untuk membaca yang setelah dimasukkan Excel-nya, terus dibuat library-nya, itu kita membuat soal 2 di sini untuk membaca, karena untuk nomor 2 itu yang Excel itu berada di sheet 2, jadi keterangannya di sini, sheet 2. Dan ini untuk, Tumi modulnya ini itu adalah nama file Excel-nya itu. Di sini sudah selesai nih, kita running dulu yang ini library-nya. Ini juga kita running. Nah, setelah aktif, kita invert data dulu supaya membaca di sheet 2-nya, kita running. Nah, untuk di sini, eee, untuk menghilangkan kolom 1 dari soal 2 ini, nah kolom satunya itu karena di soal 2 ini, nah kolom 1 ini, karena ini tidak diperlukan nih, ini yang batch ini, jadi kita hapus. Nah, kita hapus dulu, kita jalankan. Nah, di sini yang kolom satunya sudah dihapus, setelah itu kita membuat peta kendali R. Untuk membuat R itu kita perlukan QCC. Nah, untuk ini itu yang data 2-nya karena di sini, eee eee, keterangan yang ini data 2. Untuk tipenya itu tipe R, karena di sini itu, range ya, kolomnya itu 1 sampai 7. Untuk satu kolom 7 itu menggunakan, eee, range rata-rata range. Untuk judulnya di sini peta kendali R kandungan vitamin C, karena yang tadi vitamin C. Untuk XLab-nya itu subgroup, terus kalau untuk iLab-nya itu, range-nya itu. Kita running dulu.
Nah, ini hasilnya. Nah, di sini untuk peta kendali R-nya itu, nah, karena di sini ada yang melebihi ini, jadi kita harus memerlukan proses lagi karena ini melebihi di batas atasnya. Ini kita lihat ini ya, isinya tuh. Karena di sini limitnya 11, tapi di sini ngelebihinnya itu lebih dari 11 atau ini itu berada di sekitar 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 berapa nih? 14 ini. Nah, karena itu kita harus memerlukan eh, nah di sini nih. Untuk mediannya itu 5, untuk rata-ratanya itu 5,93. Nah, di sini untuk maksimalnya tadi karena batas atasnya itu 11, ini maksimalnya 14, jadi di sini kita memerlukan perbaikan. Nah, untuk perbaikan itu kita di sini membuat peta perbaikan. Itu kita buat sintaksnya seperti ini, peta R perbaikan, sisi sama aja kayak tadi, untuk tipenya sama, detail ini, eh, terus kita run. Ini ya belum diaktifkan. Nah, sudah diaktifkan. Nah, situ kita run yang ini. Kita lihat ringkasannya. Nah, di sini kita lihat kembali yang awalnya tadi berada di maksimal itu di 14, di sini sudah berada di dalam batas range-nya. Jadi ini sudah bagus. Nah, untuk di sini kita lihat ringkasannya. Kita lihat kembali. Di sini untuk batas atasnya itu maksimalnya 9, untuk mediannya masih 5, untuk minnya itu atau rata-rata itu 5,35. Untuk batas bawahnya itu 0,4, untuk batas atasnya itu 10,3. Kita buat peta kendali X bar-nya. Untuk peta kendali X bar ini didapatkannya, nah ini gambarnya seperti ini. Kita lihat ringkasannya. Nah, untuk ringkasannya di sini mediannya itu berada di 499,2. Untuk rata-ratanya 498,9. Untuk yang batas atasnya itu 499,8, dan untuk batas bawahnya itu di sini 497,2. Atau kalau di dalam bentuk LCL atau UCL-nya itu, untuk LCL itu batas bawah itu yang ini 496, ini, terus untuk batas atasnya itu 501, ini, dengan menggunakan standar deviasi 1,98. Ini untuk nomor 1. Nomor 2, di sini saya akan langsung ke RStudio lagi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas nomor 4. Sebelum itu nomor 2 ini menggunakan peta kendali uh, X bar S atau uh, standar deviasi, karena itu melebihi dari 10 N-nya. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri itu yaitu adalah PT Indah Rasa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring kualitas selama 3 bulan terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti keseragaman tekstur dan intensitas rasa mengalami fluktuasi yang signifikan dan berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum terkendali dengan baik atau out of control. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari ketidakstabilan ini, divisi quality atau QC itu melakukan analisis. Ini menggunakan fishbone atau di sini cause and effect diagram. Analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan 6M. Itu adalah man, many, metode, material, measurement, dan environment, untuk memastikan seluruh aspek yang berpotensi menjadi penyebab masalah dapat diidentifikasi dengan komprehensif.
Hasilnya itu di sini adalah hasil dari penelitian itu. Nah, di sini pertanyaannya yaitu ada buatkan fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Di sini saya akan langsung saja menggunakan RStudio-nya. Untuk langkah awal itu kita input data karena tadi kita awalnya itu harus install readXL sama QCC juga sama Multivan ini karena tadi sudah diinstal, jadi kita langsung saja di input datanya. Di sini sheet 4 karena di dalam Excel saya ini sudah dibuat ini, itu berada di sheet yang keempat. Kita run dulu, terus kita membuat, fishbone diagram. Ini rumusnya itu ada cause and effect, ini cost-nya itu kita list dulu, main itu di bagian soal 4, bagian mainnya. Kalau mesin itu bagian mesin, metode, material-material, hingga sampai environment itu di bagian environmental, itu di bagian lingkungannya. Nah, untuk efeknya itu tidak stabil komposisi bumbu instan. Nah, ini diambil dari permasalahan dari yang di nomor 4. Kita run, eh, kita run. Kan, dan ini adalah hasilnya, untuk gambar fishbone-nya berada di yang ada di RStudio. Kurang lebih di sini adalah untuk manusia sendiri itu ada human error, komunikasi antar tim tidak efektif. Untuk mesin itu ada mesin pencampur tidak terkalibrasi, sistem kontrol otomatis bermasalah, sensor suhu tidak komprehensif, hingga sampai bagian environment atau lingkungan itu ada kontaminasi dari area sekitar, kelembapan udara berlebihan dan fluktuasi suhu ruangan produksi. Ini yang menjadi sebab akibat dari permasalahan yang ada di soal nomor 4. Nah, di sini kita lanjutkan menggunakan, Minitab. Untuk Minitab sendiri di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini untuk karena tadi keterangan pada soalnya itu menjelaskan hasilnya saja, di sini ini adalah hasilnya, untuk IMR-nya itu karena ini bagian individualisnya itu di sini batas atasnya itu ada 12,71 untuk rata-rata itu 12, 48 ini dan batas bawah itu 12. Ini tuh sama kayak di, nah kita ke dari R yang ini nih, yang ini sama seperti ini. Ini juga sama, ini tuh, batas atasnya, eee, ya di sini batas atasnya itu 12, batas ini untuk ini sama, dan untuk yang bagian range-nya itu, di sini berada di 0, ini. Untuk yang range, eee, ini juga sama nih untuk, batas atas itu 0,4 dan untuk, batas atasnya itu di 10. Salah, ini nomor 2. Nah ini, maaf, nomor 2. Di sini untuk batas atasnya itu 501 itu, eee, nah ini dia untuk batas atas itu sama 501 dan batas bawahnya itu 49, ini. Untuk nomor 1 ini dihasilkan dari case yang
yang nomor satu itu dibataskan itu UCL-nya itu atau batas atasnya bagian yang individualis value-nya itu berada di batas atasnya 12,7, untuk X bar itu 12, LCL itu 12,24. Nah, untuk yang moving range-nya itu berada di batas atas itu 0,8, untuk rata-rata MR-nya itu 0,08, dan untuk batas bawahnya itu berada di 0. Nah, di sini untuk nomor 2 kesimpulannya itu untuk batas atas itu LC atau UCL-nya itu bagian si sampleman-nya itu ini batas atas itu 501, 501,15, 501 pokoknya. Nah, untuk rata-ratanya itu sama 400, untuk rata-rata 498, untuk batas bawahnya itu 496. Untuk yang simple range-nya itu 11, ini untuk yang ininya simple range-nya itu batas atasnya 11,41, untuk batas bawahnya itu 0,444, di sini 0,45. Untuk nomor 3 sendiri, yang soal nomor 3 itu kesimpulannya itu batas atas bagian simplementnya itu 25,01, untuk X bar-nya ini 24,9, dan untuk batas bawahnya itu 24,97, dan untuk simple ST depth-nya ini untuk batas atasnya 0,03, rata-ratanya itu atau ini tuh simpangan baku ya, rata-rata simpangan baku itu 0,02, untuk LCL-nya itu 0,08. Nah, dan ini adalah hasil fishbone berada yang ada di Minitab. Nah, di sini hasilnya juga sama, cuman di sini nih bagian urutannya dia di sini ada main material, instrumen itu sama. Nah, untuk seperti kayak tadi berada di RStudio, ini untuk bagian manusia itu ada human error dan komunikasi antar timnya tidak efektif. Di sini juga sama, ini hasilnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.